tetapi karena pandemi, jadi kita tunda pembangunan tahap kedua. Astungkare nanti dengan dana BLUD kami lanjutkan lagi mulai tahun anggaran perubahan tahun ini. Jadi total investasi yang dianggarkan dari untuk bangunan saja senilai 81,2 miliar untuk bangunan saja tahap 1 dan tahap 2. Sedangkan alat kesehatan yang sudah tersetting saat ini itu meliputi MRI, alat radioterapi Linac, CT simulator dan alat medis lainnya itu senilai 56,3 miliar. Dan saat ini masih tahap untuk penambahan khususnya untuk radioterapi, brafiterapi dan kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir ini akan nanti di lantai 3 dan lantai 2 untuk laboratorium yang terintegrasi, sehingga itu menelan anggaran sekitar 131 miliar. 100 miliar diantaranya kami sudah usulkan ke Kementerian Kesehatan dengan dana PEN yang Bapak Gubernur sudah kontak dengan Pak Menkes dan kebetulan staf beliau ada di sini. Mudah-mudahan itu senilai 100 miliar itu bisa dialokasikan tahun ini sehingga menambah kelengkapan untuk radioterapi dan kedokteran nuklirnya. Jadi gedung ini dan layanan ini mencakup terpadu karena menyangkut tentang diagnosis, kemudian layanan kemoterapi dan layanan kedokteran nuklir. Jadi layanan kedokteran nuklir ini adalah layanan satu-satunya yang ada di Bali dan wilayah Indonesia Timur. Ini adalah satu-satunya di sini. Kemudian untuk SDM, Pak Gubernur izin menyampaikan melaporkan bahwa SDM khusus untuk layanan kanker terpadu ini berjumlah 37 orang. Terdiri dari dokter spesialis yang menangani tentang bidang onkologi dan juga ada 1 spesialis kedokteran nuklir. Ada 16 perawat, ada fisikawan medis, ada radiografer, ada teknisi dan tenaga kesehatan lainnya. Dari segi perizinannya sudah lengkap. Jadi proses perizinan ini juga cukup rumit dan sangat detail, sehingga berproses sekitar 6 bulan dan itu sudah selesai semua. Sudah ada izin dari Bapeten dan Kementerian Kesehatan. Saat ini dari segi pembiayaan, sambil menunggu persetujuan kerjasama dengan BPJS, jadi pembiayaan masih menggunakan tarif umum dan asuransi swasta. Jadi proses untuk kerjasama dengan BPJS sudah berjalan dan sudah divisitasi oleh BPJS. Astungkare menurut Bu Asdep itu segera akan disetujui oleh BPJS Pusat. Nah kalau ini sudah berjalan, seluruh masyarakat baik yang menggunakan BPJS ataupun yang lain sudah bisa diberikan layanan di rumah sakit ini. Karena terus terang untuk radioterapi saat ini hanya ada di Rumah Sakit Sanglah dengan 2 alat. Dan antriannya mencapai 8 sampai 12 bulan, Bang. Jadi 8 bulan sampai setahun antrian di Rumah Sakit Sanglah. Itu ada 2 alat. Kita di sini menyiapkan juga 2 alat, tetapi baru ada 1. Sebenarnya dengan jumlah penduduk Bali 4,3 juta, ditambah dengan kunjungan wisatawan, Bali minimal harus memiliki 5 alat Linac. Sekarang baru ada 2. Di Sanur, Astungkare kalau Bali Mandara dapat 2, 1 sudah ada, 1 lagi dari Kementerian Kesehatan. Ini akan mengurangi antrean yang ada di Rumah Sakit Sanglah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Astungkare layanan kedokteran terpadu, layanan terpadu untuk kanker ini adalah satu bentuk kepedulian dan keberpihakan dari Bapak Gubernur yang sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat. Kita beri tepuk tangan untuknya. Beliau sangat peduli dan sangat perhatian sehingga saya sering dipanggil oleh beliau. Semoga layanan kanker terpadu di RSBM ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, baik masyarakat Bali maupun luar Bali. Semoga niat yang mulia ini
mendapat restu dan jalan yang terbaik dari Yang Yudi. Demikian laporan ini, dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan dan selanjutnya meresmikan layanan kanker terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara ini dengan penandatangan prasasti. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, selamat pagi, Om Santi Santi. Rumah Sakit Bali Mandara ini kinerjanya bagus, rumah sakit mata juga bagus. Kenapa saya lihat bagus? Pertama, memang gedungnya, fasilitasnya bagus, layanannya bagus, dan terakhir memberi kontribusi dari pendapatannya. Gitu. Ketika mengatasi defisit anggaran tahun 2020-2021, saya lihat-lihat, oh ada dari Bali Mandara sekian, dari mata sekian, pakai dulu untuk nutup defisit. Gitu. Tepuk tangan untuk RS Bali Mandara dan RS Mata. Kalau rumah sakit jiwa jangan ditargetkan pendapatan, karena kalau itu dijadikan target pendapatan berarti kita rame-rame mendoakan orang sakit jiwa. Itu jangan, itu layanan terbaik tapi tidak dijadikan target. Tapi kalau rumah sakit ini, rumah sakit mata, itu memang layanan yang berkualitas, yang segmen penggunanya itu adalah masyarakat umum yang relatif berkemampuan. Sebenarnya tarifnya ini menurut saya masih rendah, yang lama, tapi sudah direvisi. Ini merupakan salah satu program prioritas di bidang kesehatan sebagai pelaksanaan visi pembangunan Bali Nangun Saketi Logo Bali, dari pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di antara 5 bidang prioritas, satu diantaranya adalah kesehatan. Kita harus memiliki layanan kesehatan yang baik untuk masyarakat Bali, utamanya. Bahkan saya akan terus mendorong ke depan peningkatan layanan rumah sakit, layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit milik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan. Ini akan saya dorong. Targetnya adalah nanti semua puskesmas yang ada di Bali itu sudah menjadi puskesmas dengan layanan yang memberi layanan seperti standar di rumah sakit. Jadi ada rawat inapnya dan disediakan dokter umum serta dokter spesialis minimum yang paling diperlukan, dokter spesialis kandungan dan anak. Ini sebenarnya yang akan saya lakukan ke depan supaya masyarakat mendapat akses layanan yang terdekat, mudah dijangkau, gitu. Dan layanannya juga berkualitas, baik dari segi fisiknya, gedungnya, sarana prasarananya, alkesnya, serta tenaga medis dan non medis, ditambah dengan sistem tata kelolanya. Untuk rumah sakit provinsi, kabupaten kota, targetnya semuanya harus akreditasinya B, standarnya harus begitu minimum.
Kalau Bali Mandara A ya, mata A, jiwa A. Yang kabupaten kota saya kira belum semuanya A, tapi harus minimum B. Kalau bisa semuanya A. Bali ini harus menjadi daerah yang memiliki standar layanan kesehatan yang bagus dan juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang berkualitas. Selain juga tenaga medis dan non medis yang bagus. Kemudian juga sedang dirancang sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh layanan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta. Mau kita integrasikan sebalik. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bali ini wilayahnya kecil, cuma 9 kabupaten kota. Puskesmasnya ada berapa? 120-an ya? 120. Jadi harus kita integrasikan seluruhnya dengan sistem aplikasi sehingga orang akan mudah mengakses dari manapun, kapanpun. Di rumah sakit ini ada dokter spesialis apa saja, ada dokter umum berapa banyak, dokter spesialis berapa banyak, jam buka prakteknya hari apa, jam berapa saja. Terus kemudian layanannya apa saja yang ada. Ini harus kita integrasikan sehingga orang itu nanti bisa mengakses dari rumah. Itu mudah, tidak perlu lagi ngantri lama-lama di rumah sakit. Dia sudah langsung bisa pencet, tahu dia saya kumat jantung, di mana rumah sakit yang cocok, dokternya siapa, rekam medisnya sudah ada di sana. Nah, itu supaya ketahuan langsung. Dan dia dokternya tersedia praktek jam berapa, sehingga datang dia, masuk dia antrian yang ke berapa. Nah, gitu. Jadi ini betul-betul harus dilakukan sebagai tata kelola di dalam memberikan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dan juga sistem aplikasi ini berbasis di tingkat kecamatan yang berisi rekam medis masyarakat kita. Betul. Harus punya kita riwayat kesehatannya, warga kita harus punya bagusnya. Ini pernah jantung, ini paru, ini gula, lever, apa segala macam. Terus pernah ke dokter kemana aja, terus gimana pernah rumah sakit, hasilnya macam apa gitu. Jadi begitu dia, sehingga kita mengetahui betul masyarakat kita mudah dapat akses layanan. Ini yang harus kita laksanakan dan saya minta Pak Kadis cepat selesaikan ini. Sudah ada ahlinya untuk menyusun sistem aplikasi ini bersama Kadis Kominfo. Saya minta kalau bisa paling lambat akhir tahun selesai gitu. Jadi Bali ini gimana? Udah selesai? Oh, malah saya lupa. Sudah di launching rumahnya. Jadi kita ini di Bali supaya satu sistem. Jadi informasinya bagus dan akurat. Nah, itu yang kita harapkan. Dan saya kira layanan yang terintegrasi rumah sakit pemerintah dan swasta ini hanya ada di Bali. Di provinsi lain tidak ada. Ini waktu saya mau nyalon gubernur memikirkan itu, diskusi dengan para ahli kesehatan. Masukannya terwujud. Tapi ini harus betul-betul dipastikan jalan dengan baik. Menjadi model layanan
yang terintegrasi untuk semua masyarakat. Tidak saja masyarakat kita di Bali, layanan yang baik ini, tapi juga untuk masyarakat luar Bali, termasuk juga untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, standarnya harus terus dinaikkan supaya menjadi rumah sakit yang berkelas, world class kalau bisa. Pak Kadis, PR ini, rumah sakit Bali Mandara, rumah sakit Maka, itu harus menjadi rumah sakit yang berkelas dunia. Pokoknya begitu dulu. Carikan ahli-ahli dari Bali. Kalau ada dokter ahli dari mana itu, di Udayana segala macam, di inventaris semua, ajak praktek. Rumuskan ini supaya menjadi rumah sakit yang berkelas dunia. Untuk alat kesehatannya, tentu ke depan akan saya dorong yang bersumber dari APBD maupun dari hasil operasional di sini, dari BLUD-nya. Dan juga saya meminta kepada Bapak Menkes untuk membantu. Surat sudah saya ajukan 2 hari yang lalu, saya teleponan dengan beliau. Kita mengajukan anggaran 100 miliar untuk pengadaan peralatan yang ada di rumah sakit ini. Yang dari Menkes stafnya ada. Ya. Saya sudah telepon sama Pak Menkes dan beliau oke. Cuman sedang dipertimbangkan apakah satu kali langsung atau bertahap. Saya sudah bilang kalau bertahap jangan lebih dari 2 kali, tahap 1, tahap 2. Jangan sampai 4 kali tahap, nah, kelamaan dari 2 kali tahap. Beliau oke. Kebetulan Menkes ini adik kelas saya di ITB, jadi saya seniornya, jadi kalau ngomong lebih enak. Kau bantulah seniornya, jadi enak karena ikatan alumni ITB itu saling mendukung. Dan sebagai gubernur dari lulusan ITB nggak banyak, ada 2 gubernur lulusan ITB, 1 Bali, 2 Jabar. Tapi yang diakui cuma 1 gubernur Bali aja. Jadi saya mendapat perhatian dari para alumni semua yang ada di semua kementerian, dirjen, ada di SDM, ada di PU, ada di pertanahan, ada di mana-mana. Jadi saya didukung penuh oleh beliau-beliau sekarang ini menjabat sebagai eselon 1. Jadi saya mudah mengakses program ini. Jadi tolong Pak, tolong segera diproses Pak, supaya masuk di APBN 2023. Kalau bisa di perubahan lebih bagus lagi. Dari dana PEN, dana PEN. Nah, tentu kita berharap rumah sakitnya akan terus kita tingkatkan layanannya dalam rangka mendukung kepariwisataan kita di Bali, yaitu pariwisata yang berbasis pada layanan kesehatan. Jadi kalau sudah world class dia, maka itu akan mengurangi orang yang merawat atau berobat ke luar negeri. Kalau sudah ada di sini, ngapain kita keluar? Kalau keluar, itu kita mengeluarkan devisa. Kalau masuk, itu kita akan mendapatkan devisa. Nah, para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, itu menjadi target pasar kita. Nanti kalau memang sudah memiliki standar kelayakan yang cukup sebagai rumah sakit berkelas dunia, saya akan promosikan kepada wisatawan ini melalui para pelaku usaha pariwisata. Ini sebentar lagi saya berkumpul dengan semua general manager hotel sebalik, saya terkumpulkan
supaya dia menjadi pelaku usaha yang tertib, disiplin. Sama-sama maju di Bali ini dengan alam, manusia, dan yang kita punya agar semua berjalan dengan harmonis. Nanti masuk menunggu, nanti dipanggil ke sini. Nah, di sini layanan nanti begitu selesai ini ada yang ada spesialis ada rawat ini sana semua ada standar semua karena kita dari langkah